Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, ini adalah unit terakhir yang kita kerjain di bulan puasa. Sebenarnya hari ini udah libur, cuman ini janjiannya sebenarnya di awal puasa, ya kan? Tapi pemilik mobil baru bisa masukin mobilnya hari ini. Kayaknya sih baru dapat libur hari ini ya, sekarang dari sekarang gitu kan, dari hari ini. Jadi kemarin kita kontak dulu nih mekanik mau ngerjain nggak gitu kan. Terus saya kontak juga tukang press karena kan ini mau ngepres bushing arm besar dan ball joint. Ternyata tukang press juga masih oke, katanya boleh, ya akhirnya dikerjain gitu. Nah ini juga pemilik mobil bawa part sendiri. Kebetulan kan di kita partnya kosong nih, menjelang lebaran kayak gini stok udah pada menipis semua. Ini bawa sendiri. Cuman yang disayangkan ini partnya jelek semua guys. KW-nya KW-KW-an ini. Jadi part KW seperti ini kita udah pernah tes, kita udah pernah coba ya kan di mobil saya pribadi. Part KW seperti ini satu setnya, kata pemilik mobil ini dia beli 800.000 set kayak gini. Dia dapatnya ada link stabil, tie rod, rack end, ini bushing arm kecil, set kiri kanan. Bushing arm kecil 2 piece. Terus ini support shock kiri kanan. Terus banyak lah pokoknya. Karet stabil bar nih kiri kanan juga. Terus apa nih? Tatakan atas. Ini pokoknya banyak. Hampir semua part kaki dapat nih. Ini bajunya juga dapat. Jadi 800.000 satu set kayak gini nih. Nah part seperti ini pernah saya coba dan cuma bertahan nggak lebih dari sebulan. Bahkan ada part yang saya pasang itu support shock, kita pasang bawa jalan sekitar 10 kilo itu udah naik lagi support shocknya. Jadi ini tadi udah kita obrolin kalau kondisinya kayak gini, kondisi kualitasnya ya. Tapi ya udah kadung dibeli ya kan, udah tanggung dibeli, udah terlanjur dibeli. Jadi ya dipasang aja gitu, kata pemilik mobil. Jadi sekarang bakal kita eksekusi ini. Jadi ini jatuhnya lebih mahalan jasa pasang daripada spare partnya guys. Karena mobil ini nanti juga bakal turun raksir, karena setelah saya cek tadi raksirnya kena juga. Cuman kita belum tahu raksirnya ini bisa diservis apa enggak. Pokoknya intinya kita turunin dulu, kita cek, oke? Jadi untuk kerjaan sekarang kita bongkar dulu semuanya. Shock depan kita bongkar, terus lower arm atau sayap kita bongkar juga, raksir kita bongkar. Pokoknya kita bongkarin semua untuk hampir keseluruhan part kaki depannya guys. Nah, ini lagi kita bongkar dulu loh. Jadi kemungkinan ini bisa diselesaikan seharian. Ini kita start mulai jam 9 pagi, kemungkinan sih selesainya ya kalau nggak jam 5, 6 atau jam 7 malam lah. Pokoknya habis buka puasa kayaknya udah selesai gitu. Nah oke guys, ini tadi kita skip ya. Untuk arm ball joint ini udah kita ganti baru nih, udah kita press. Terus nah ini baru ya. Nah bushing arm besar udah diganti baru juga. Bushing arm kecilnya nggak rusak, jadi nggak kita ganti. Jadi kenapa nggak kita ganti? Kalaupun diganti pakai part KW seperti ini, itu malah oblak guys, sayang. Jadi makanya nggak kita ganti. Nah ini untuk kondisi bushing arm bawaannya nih guys, tuh udah hampir putus, udah ada retak-retak. Ya karena memang mobilnya bunyi geledak-geluduk di bagian kaki-kaki. Gitu. Ini udah ball joint. Tuh. Ball jointnya udah kayak begini. Ini udah longgar juga. Nah, ini untuk lower arm atau sayap ini udah tinggal kita pasang balik. Dan ini kita lagi nyervis dulu rakstir. Jadi kondisinya masih bisa diservis. Nah, kita cek dulu ya. Untuk rakstir yang bisa diservis itu kayak gimana sih? Nah, ini udah kita ganti
bushingnya pakai teflon. Itu kan bushing bawaan, modelnya kayak gitu. Nah ini bushing teflonnya sudah kita pasang, tadi lupa kita videoin guys. Gemuk juga udah kita kasih full, udah di dalam lah pokoknya. Teflon warna putih. Kenapa kita pilih bahan teflon? Karena bahan teflon ini lebih kuat, lebih padat, dan nggak mudah rusak. Nah kalau untuk bawaannya ini kan kalau ori harganya mahal. Kalau yang KW-KW ya mungkin di bawah 100.000 banyak. Cuman kekuatannya setelah saya coba pasang di rak setir mobil saya pribadi waktu itu nggak sampai sebulan juga udah bunyi lagi. Nah ini ciri-ciri rak setir yang bisa diservis, putarannya itu dari ujung ke ujung dia rata, nggak ada ngelos. Nah ini kita tes putar dulu ya. Nah kita putar kayak gini, ke kiri rata, ke kanan beratnya sama rata juga. Jadi ini bisa diservis guys. Itu. Nih. Kalau bagian sini masih bagus, bisa diservis. Kita ganti bushingnya aja. Kalau bagian sininya udah oblak, maksudnya oblak itu dari ujung ke ujung putaran beratnya itu nggak sama. Jadi misalnya kalau kita putar ke ujung, diputar lagi balik di tengah, di bagian tengahnya ini, di bagian posisi ban lurus, dia ada ngelos gitu kan. Itu berarti tandanya gigi nanasnya udah kena. Nah ini untuk tie rod raken kita ganti baru. Pakai tadi part yang dibawa dari pemilik mobilnya guys. Gitu. Karet bootnya juga kita pasang baru, kita ganti baru. Nah ternyata karet boot ini niatnya ganti untuk karet boot CV join luar kiri kanan. Salah beli. Malah beli karet boot untuk long tie rod atau rack end gitu. Jadi ya ini udah terlanjur kita beli, kita pasang aja. Nanti untuk di bagian nih CV join luar kita pasang karet boot baru juga, kita ganti sekalian, oke? Nah ini udah terpasang. Karet boot udah oke, kleman udah kita ganti baru karena bawaannya udah ketika tadi kita buka patah. Ini kita ganti baru aja untuk klemannya kiri kanan. Jadi untuk rak setir ini udah selesai, tinggal dipasang. Gitu. Nah ini lagi mau bongkar dulu CV join bagian luar as rodanya guys. Jadi nanti diganti cuman CV joinnya aja, karena ini CV joinnya, karetnya, bootnya dia udah pecah. Jadi gemuknya tuh kemana-mana, grease-nya kemana-mana guys. Ada yang bilang gemuk, ada yang bilang grease, ada yang bilang stempet. Itu udah muncrat kemana-mana. Nah ini guys, tuh kiri kanan sobek kayak gini guys, sudah putus. Jadi si gemuk dari si videonya ini muncrat kemana-mana dan kecampur air. Kalau kecampur air ya udah, ya kan. Ini kalau didiemin lama-lama si videonya yang rusak, jajannya lebih mahal lagi. Nih, ini kita ganti baru ya, pakai karet boot baru, karet boot outer untuk di CV join. Nah, jadi sekarang udah jam 4:30 sore, kayaknya kepotong dulu buka puasa guys. Nanti habis buka puasa kita lanjut lagi untuk masang karet boot CV join bagian luar. Oke. Nah oke guys, lanjut. Ini karet boot luarnya sudah selesai, kita ganti baru. Mana lagi ngalangin. Ini kiri kanan udah selesai ya, tinggal kita pasang balik ke mobilnya guys. Nih, oke, udah cakep. Gemuknya juga udah kita tambahin. Kita kasih gemuk baru supaya lebih mantep. Nah jadi untuk pengerjaan ngeganti kaki-kaki full kayak gini, itu bisa kita kerjain satu hari full, seharian, ya kan? Karena ini pemilik mobil bawa part sendiri. Tadi udah kita jelasin sama pemilik mobil, semua resiko ditanggung pemilik mobil kecuali dari pemasangan. Jadi garansinya cuma pemasangan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada baut longgar, terus ada pasang part kaki yang nggak pas, tapi insya Allah pas sih, ya kan? Itu bisa bawa balik lagi ke sini. Tapi kalau kerusakan dari part yang dibeli pemilik mobil,
itu kita nggak ada garansi karena bukan beli dari kita, ya kan. Nah oke guys, karena ini udah malam, otomatis bengkel spuring juga udah tutup HSR, jadi kita spuring manual aja di sini, kita tarik pakai benang. Nah ini lagi kita spuring. Jadi sebenarnya spuring kayak gini juga udah oke, sebenarnya udah oke. Cuman kalau mau lebih pasti lagi, lebih bagus lagi, bisa dibawa ke spuring digital. Bisa ke HSR, bisa ke pokoknya tempat-tempat spuring lah, tempat-tempat spuring yang udah pakai komputer atau digital gitu. Oke. Ini ditarik lurus. Nah, ini sampai roda depan ini benar-benar lurus. Roda depan dan roda belakang lurus. Jadi udah cakep. Oke. Jadi kayaknya ini udah selesai. Jadi untuk bongkar kaki-kaki cuma segitu doang, ya kan. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada pemilik mobil sudah mempercayakan ngedandanin mobilnya di Bakemono Garage. Oke. Udah mungkin videonya segitu dulu aja. Kita mau liburan dulu, ya kan. Sampai jumpa di tanggal 25 Maret. Oke, mantap. Mantap.